ada aku turunkan, nggak ada aku blokir. Sekarang kita dengarkan. Nggak ada. Kita dengarkan moderator kedua, Bang Yans. Bang Yans turunkan nggak Bang Yans? Saya ngeblokir si rest area, bukan si Tristan. Oke, berarti nggak ada kan? Nggak ada Bang. Nggak ada, tuh. Emang kurang aja. Jadi begini Bang Andrea, Bang Andrea semuanya. Saya dulu suruh naik, suruh buktikan nih siapa namanya, siapa sih? Alah, si Ari teleponnya ke sini sih. Siapa? Di kafe. Lanjut Bang Dio. Itu Hadi Al-Asri itu, tadi kau kan sudah naik. Tuh kan tidak pernah naik dia. Yang tulisan Arab itu kan Bang Dio. Nah, aku udah jambak kau, naik kau. Kau fitnah aja kau nih kerjamu. Bang Andre, kalau mau jumpa di di Polda, nggak apa-apa. Ini tetangga Dewa kebetulan orang Polda juga. Cuma bedanya dia Polda Metro Mini, Bang Andre. Berarti kita diangkot gimana, Bang Andre? Emang masih ada Metro Mini, Bang Dewa? Nggak ada lagi. Abang mau jalan-jalan kemana, Bang? Tapi ya, gue datang sama lu, Bang Dewa. Bang Dewa, gue datang sama lu, tapi pakai baju SD ya, oke? Yang dari lu juga, oke? Berani nggak? Ayo. Siap. Kalau Dewa siap. Tunggu ini aja, tunggu amanah dari Bang Juma ya. Gini loh Bang, Dewa tadi kan sudah berbicara mengenai soal Palen itu nggak ada masalah ya sama Dewa ya, nggak ada masalah sama sekali. Sama abangku. Dengan Tristan pun Dewa tidak ada masalah ya kan. Walaupun Bang Palen seperti itu, setidaknya dulu pernah membantu Dewa, Bang Palen. Itu ya kebaikannya, tidak akan pernah Dewa lupa. Itu. Tetapi kalau misalkan Bang Juma mengamanahkan ke Dewa, wah temuin, kita rangkul kembali. Ayo kita rangkul kembali. Kita kembali lagi. Tujuan kita membuka TikTok itu untuk apa? Tujuan kita untuk apa? Tentu itu untuk ditampilkan sama dia. Tidak ada yang blokir. Iya. Terus tidak ada yang ini blokir. Kalau debat online seperti ini dia nggak mau. Takutnya ada ditombak, di mute, ditombak, di mute. Kalau mau si Zuma suruh debat offline, disambarin sama Tristan di mana? Sulawesi mana? Siapkan tempatnya. Nah, Oke, di mana? Ya tidak. Tunggu Tristan di mana? Maksudnya gini. Ya Tristan mau kan? di mana? Gini. Tanya. Siapkan tempat biar Tristan naik pesawat ke sana. Bagaimana? Sabar dulu, sabar sabar. Kalau ini kan mulai lagi dia framing tombak belum naik aja belum. Udah usah dulu bahasa gitu. Coba dulu naik aja lah. Kita lihat apakah ada yang kena tombak atau enggak. Iya. Coba dulu. Kalau debat online seperti ini nanti ada yang nombak, ada yang enggak apa-apa. Naik aja dulu. Offline nanti di online kan. Bagaimana? Enggak apa-apa. Kenapa harus takut nombak? Ditombak kenapa? Sabar Pak Abi. Coba aja dulu kita coba. Ada enggak yang kan banyak. Astagfirullahaladzim. Ini kan mulai lagi memfitnah ini. Coba aja dulu benar enggak saya ada tidak yang tombak atau tidak. Cuma saya memprediksikan. Iya, boleh kan saya mencurigai. Nah, Aduh, memprediksi emang lu si Aspen. Itu Mana kau? Kau di prediksi mana Anda. tinggal? Ini komal gua. Jadi pelawak lagi dia ini. Mau jadi pelawak nggak di ada sini. yang mute. Kau ini Nggak ada. siapanya Tristan. Bagaimana? Saya ingin menyampaikan apakah Jangan orang kafir apa orang Islam sih, sesama Islam kok mencurigai? Tristan datang gimana? Hadi di Ini mana? Jakarta juga. Daerah Jakarta juga. Oke, siap ya. Sama kok. Kok kabur pula? Aku nggak suka caranya ngomong si Zuma. Beradab sedikit lah kau ngomong. Betul. Iya betul. Makanya tadi langsung saya potong aja. Aku panggil dia Kanda loh. Aku panggil dia Kanda, abang. Kok ngomong si Zuma kok umurmu di bawah aku kau? Makanya kayak Oten mereka itu udah punya akhlaknya. Banyak kali gayanya. Banyak kali kau. Bang Juma udah balik. Iya. Waalaikumsalam, Bang Juma. Masya Allah. Sudah. Udah kita bahas. Dia tiba-tiba dia kabur, terus dia buka room, dia bilang diblokir. Aku minta Bang Andre bersumpah nggak? Aku berdua sama Bang Yas diamanahkan jadi Demi Allah. Demi Allah nggak ada kami turunkan. Nah setelah itu si Hadi Al-Asri itu nggak ada yang turun lagi, minta naik lagi sekarang. Nah mintanya maunya offline. Katanya curiga nanti ditombak kalau online. Banyak kali ya cincongnya. Biar ganti akun. Kayak itu kan teloso agak bulan. Masya Allah. Jadi teman-teman terkait dengan Tristan dan Valen itu kan hanya Islam, Yahudi sama, dan juga Yotefafe dan Allah yang disembah oleh umat Islam dan sembahan Nabi Musa alaihissalam itu adalah sama. Itu aja. Jadi
Mohon maaf sekali nih, saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada sahabat-sahabat adik-adik saya yang ada di sini. Jangan antum melibatkan diri. Ini urusan pribadi saya, gitu ya. Dan juga saudara Valen dan juga siapa namanya Tristan. Ini urusan kita urusan bertiga. Bang Suma, urusan saya juga, Bang Suma. Urusan Bang Suma, urusan saya juga. Bukan begitu, Dinda. Bukan begitu. Ini kita sama dia, mereka juga masih Islam kan ya. Jadi tidak layaklah kemudian kita membuat sesuatu hal yang sifatnya dan perang baru, bukan. Mereka itu bukan lawan kita Oten. Mereka Muslim. Ya. Mereka Muslim, maksud terus kemudian apologet dan apalagi dan terkait dengan akidah Yahudi dan Islam itu adalah sama. Itu ajanya. Jadi saya biar umat tahu, oh ini loh maksudnya si Tristan, ini maksudnya Bang Zuma. Kita uraikan itu kemudian, jangan anak-anak kita justru jadi ribut. Nek aja di sini, nggak apa-apa kita ngobrol santai. Apa masalahnya saudara Tristan? Ya, apa masalahmu kawan? Kok selama ini kamu itu juga si Valen. Apa masalahmu? Jangan bikin kistru. Katanya kalian tuh ndak mau Islam Kristen berdebat loh. Kok justru kalian yang menciptakan debat Islam dengan Islam? Gimana dong? Katanya umat Islam kami ini apologet Islam ndak boleh berdebat, ndak boleh menceritakan Tuhannya orang, nggak boleh menceritakan kitabnya orang, nggak boleh nyinggung-nyinggung amanya orang. Tapi kalian membuka medan perang Islam gimana dong? Tuh Bang Ian semua, kaikan aja. Ngapain harus ke Makassar offline segala macam? Naik aja ke sini. Udahlah, selesaikan masalah kita. Apa masalahmu yang kita diskusikan? Apalagi akidah Yahudi dan Islam, mari kita diskusikan. Ngapain coba bikin framing, naik ke sini, diblokir segala macam. Nggak usah lah yang kayak gitu-gitu kali. Apa yang kalian harapkan coba? Simpatik. Simpatik dari mana kalian dapatkan? Dari umat Islam. Selalu dia merasa tersinggung, gitu ya, di internal gitu. Nah, itu alasan yang sering kali dia lontarkan ya. Saya dulu kan sering satu Zoom dengan Tristan ini juga gitu. Dengan Bang Muklis. Iya, bagus lah. Kalau maksudnya kayak gitu itu bagus. Tapi dia maksudnya menceritakan publik, Bang. Iya, tapi saya dipermalukan sama, maksudnya dia ceritain saya, digibahin saya depan umum. Bisa. Nah, itu. Masa diskusi keilmuan tidak bisa depan umum? Gimana ceritanya? Tapi kalau ceritain Bang Suma di belakang bisa. Teriak-teriak di belakang Bang Suma bisa. Kenapa giliran kayak begini justru kemudian tidak mau? Harus offline, harus ke Makassar. Berani kali rupanya kok ke sini. Kok mau mencoba-coba orang sini? Kalau cuma mau offline kan gampang Bang ya. Kayak dulu kan kita pernah buat itu bentuknya jadinya kajian ya di Zoom gitu ya. Kita semua yang dari debater Muslim, jadi semua paham, nggak perlu keluar sebenarnya kalau untuk ini. Jadi kajian, jadi ilmu. Ini kan sering ya sama Bang Abi juga kita sering buat begitu kan. Kalau ada yang berselisih kita buat kajian, jadinya bentuknya di Zoom. Iya, maksudnya kita kajian lah ini ceritanya kan. Mari. Saya dengan fakirnya ilmu saya, dengan ilmu saya yang sangat terbatas, bisa dapat pelajaran dari kalian. Ayo sini. Gini loh Bang Suma, YTFV itu gini. Coba Anda uraikan. Saya catat supaya jadi ilmu bagi saya ke depannya, kan gitu. Dan kalau saya keliru, saya salah, saya tidak akan ulangi lagi. Kan begitu. Tapi satu catatan penting yang kalian harus catat, jangan pernah lagi gibah di belakang kita gitu. Kenapa? Anda menjadi ulat di dalam daging, melawan mereka para penghujat Islam. Ya, sekali-kali berdiri di depan mereka kayak logika, menyanyi-nyanyi Yesus, joget-joget sama orang-orang Kristen. Nah, sekali-kali kayak gitu. Ya kan? Sekali-kali kayak gitu, joget-joget, putar musik, lagu-lagu gereja, joget kayak siapa? Kayak logika. Kayak gitu lakukan. Jangan jadi hama bagi kami. Islam ini kan luas tuh. Silakan Anda berdakwah dengan metode kalian. Silakan. Nggak ada yang larang. Kita nggak pernah usik. Kamu mau berdebat dengan siapapun, dengan metode apapun, gak ada yang larang. Tapi jangan melukai hati sebagian umat Islam. Anda, ayo. Saya minta maaf kepada pendukung si Valen, pendukung si Tristan atas kejadian ini. Saya minta mereka yang cari.
Mereka yang cari, mereka yang selalu kemudian mengusik, menggibahi. Dan kalian tahu kan, kalian berkongko-kongko di sana, tertawa-tertawa sama-sama. Saya minta maaf untuk itu. Tapi bukan berarti kita harus panjang lebar sampai kita buat medan perang sendiri. Apanya itu namanya? Di Islam ada nggak yang kayak gitu-gitu? Nggak ada. Setahu saya nggak ada yang kayak gitu-gitu. Adalah sangat apa sih kau ini? Kamu tidak boleh kayak gitu. Saya dimaki sama guru saya. Untuk apa? Untuk memperbaiki. Kan memperbaiki, mana ada memperbaiki kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan anak-anak saya yang ada di sini, tolong, ini masalah pribadi Bang Suma dengan mereka berdua. Dan kalau mereka ingin menyelesaikan kemudian masalah ini di offline, ya janganlah terlalu serius. Tunggu aja Bang Suma di Jakarta. Nanti kalau udah Jakarta kan pasti udah ketahuan tuh Bang Suma Jakarta. Nah, naik ke Komal kita diskusi offline-nya di mana kan gitu. Janganlah sampai harus ke Makassar kali, karena saya tidak bertanggung jawab dengan orang-orang yang ada di sini. Ya, saya nggak tanggung jawab karena mulut Anda itu terlalu menjawab juga terhadap apa yang menjadi niatan kita, undangan ke Palen, undangan ke Tristan untuk berdiskusi. Lusa, besok, lusa, atau kapanpun dia bersedia, mari kita bicara baik-baik. Tapi ingat, ini hanya sebatas edukasi, bukan menang kalah. Kalaupun saya kalah, berarti saya dapat ilmu. Kalau Anda yang kalah, berarti Anda harus bijak menyikapi itu. Oke, Tristan dan juga saudara Valen. Oke ya, kita sudahi ya. Api tidak ada masalah dengan kalian. Islam tak ada umat Islam dalam hal ini yang bergabung di Api tidak ada masalah dengan kalian. Kalian yang bermasalah dengan diri kalian, kalian bermasalah dengan jiwa kalian, kalian bermasalah dengan hati kalian. Kayaknya hati kalian itu harus kalian rendam pakai rinso dulu supaya bersih, bisa melihat secara bijak dan arif. Saya hanya berpesan kepada kalian berdua, milikilah jiwa itu. Punya jiwa besar, punya pikiran besar. Jangan picik, jangan mundur ke belakang. Oke? Ketika Anda merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, merasa ilmunya lebih tinggi daripada Bang Suma, saatnya Anda ngajarin saya. Tapi dengan adab. Oke? Bukan dengan cara seperti itu. Berkongko dengan para penghujat, berkongko dengan para munafikun. Kemudian Anda berencana, bahkan Anda membuat organisasi yayasan juga untuk membantah Api. Anda bikin apa itu? Air katanya ya. Iya, saya dengar begitu. Dan ketuanya lagi-lagi adalah Tristan. Kan gitu ya. Ada Api, kalian bikin air. Entah apa-apanya kalian ini. Lucu-lucuan. Ingat ya, kalian... Anggap aja ya, kan dah. Ya, Valen, ingat Valen, kita diskusi. Tapi ingat edukasi. Belajarlah kemudian adab. Bagaimana seorang saudara seakidah menyampaikan protesnya kepada sesamanya seakidah. Pelajari itu. Bagaimana caranya menyampaikan pendapat kepada orang yang beda pendapat dengan kita dengan cara-cara Islami. Ya kan? Ada kan diajarkan kayak gitu? Nah, saya ini orang, ya kan? Ngapain saya pikirin kau? Orang kau makan aja susah. Nanti menular penderitaanmu ke aku, nggak mau. Nanti menular susahmu ke aku, nggak mau. Bodoh. Nggak mau, penderitaanmu makan aja susah. Masih ngontrak-ngontrak sampai sekarang. Rumah Bang Suma nih, ya, masih ada 77 unit. Kalian masih ngontrak-ngontrak. Ngapain saya mikirin orang kayak gitu? Dah. Celaka kali saya memikirkan orang-orang kayak kalian itu. Jadi nggak usah lah ya. Nggak usah. Kalau misalnya terus tuduhan uang palsu lagi kan. Betul, Bang. Apanya itu coba? Apa? Kau tuduh-tuduh saya uang palsu kayak gitu? Indah kali rasanya gimana derajat saya naik gara-gara kalian. Indah kali. Asal ada sesuatu yang tidak baik, pasti Bang Zuma jadinya. Hei. Kalau saya menggunakan uang palsu, berarti saya udah ditangkap juga sama polisi, Bahlul. Wisata dari uang palsu, rumahan dari uang palsu, hebat kali, Bang Suma gitu loh. Aneh aja kau ini pikiranmu, menjatuhkan malah bukan menjatuhkan saya itu. Itu menjatuhkan diri kalian itu.
Kasihan anak istrimu punya orang tua kayak kalian. Anak-anakmu itu mikir apa? Bapak saya kok gini kali, iri kali sama Bang Zuma. Sudahlah Bang Zuma kaya raya, udahlah Bang Zuma itu ganteng, cakep, banyak disuka orang, namanya harum di mana-mana. Bapak saya tiap hari ceritain dia. Sudah gitu sholatnya bolong-bolong, tidurnya pakai sarung, pantatnya robek, makan pakai nasi cuma ikan kering dan garam. Sudah gitu di rumahnya banyak nyamuk, banyak kecoa, penagih datang dari mana-mana muncul. Sudah gitu sibuk mikirin Bang Zuma. Iya salah kiblat lagi. Mana sholat ada sama sekali enggak. Anda enggak ada masuk dari antara 100 hal yang kupikir atau 1000 hal yang kupikir atau 1000 hal, 100.000 pun pikiran yang materi-materi atau masalah-masalah yang kupikir, kalian berdua enggak ada dalam masalah itu. Enggak ada. Saya lebih sibuk mengurusi kucing saya, burung-burung saya di wisata. Lebih sibuk saya mengurusi jalanan, toilet, kamar-kamar villa yang ada di tempat wisata daripada saya mikirkan kalian. Ngapain saya mikirkan? Mending saya pikirkan jamban pengunjung, pengunjung yang kemudian harus dibersihkan sama pegawai saya daripada saya mikirkan kalian. Mending saya mikir orang pengunjung wisata saya daripada saya mikirkan kalian berdua. Sadar nggak Bang Zuma? Hah? Pantatnya pengunjung di wisata saya enggak level. Enggak level kalian itu. Kalian itu siapa? Dibilang tai kucing juga kagak. Tai ayam juga bukan. Tai sapi juga bukan. Ku bilang 10.000, 100.000 masalah dalam benak pikiranku ini. Yang paling rendah bagaimana caranya membuat pembuangan villa-villa yang ada di tempat wisata saya itu steril. Itu lebih saya pikirkan daripada mikirkan kalian. Berarti lebih penting kotoran pengunjung daripada ente berdua. Paham enggak itu? Lebih kupikirkan kentutnya pengunjung wisata saya daripada kalian berdua. Kalian sibuk aja terus ke sana kemari. Jadi mending kalian itu mikir gimana kalian bisa makan besok daripada kamu bahas saya. Kalian bukan musuh saya, nggak level kita. Nggak level kita. Oh musuhan sama kalian. Malah. Apa pula? Makanya membahas tentang kotoran tinja pengunjung saya. Ya. Daripada selama 3 hari untuk memikirkan kalian. Anak-anak saya jangan kau libatkan. Tidak perlu mereka ini turun tangan. Ya. Ngapain kalian diurusin? Orang nggak penting. Ku bilang sekali lagi ya teman-teman. Saya lebih mikirin sini 2 malam barusan balik. Ini malam dia berangkat Jakarta. Oke? Alumni kiamat, sombong dikit nggak apa-apa kan? Alumni kiamat datang ke sini, udah aku tunjukkan lokasiku yang mau dibikin koteks. Tahu koteks nggak nih? Tahu nggak? Konsultanya kemudian alumni kiamat di situ, insya Allah setiap koteks itu ada kolam renangnya. Gitu 1,2 hektar. Nah itu mau di September ada di sana ya Bang ya. Nah gitu. Ngapain saya mikirin ente? Ayo Bang, alamak adikku ini satu kenapanya. Ya tapi niatnya positif supaya orang-orang ini enggak terlalu bagaimana kali gitu loh ya kan ya. Iya, kan gitu. Udahlah, saudara Valen, saudara siapa sih Tristan, nggak usah lagi ya. Kalau mau berdiskusi dengan saya, silakan naik ke Komal, kita berdiskusi. Jangan offline lagi. Gitu-gitu kali. Mau periksa empedu kau kalau meledak mati kau masih hidup hari ini itu karena ya udahlah, udah astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Udah ya Valen ya. Udah Valen, si Tristan, lu bukan level gue. Kalau lu mengatakan artinya sesuatu yang diperbincangkan siang dan malam itu adalah hal yang penting bagi lo. Gue enak tidur, ya nyenyak tidur, makannya enak. Lu sibuk, nggak bisa tidur nyenyak, cuma mikirin Bang Zul. Siksa kali. Ya saya kira sudah ya teman-teman, adik-adik sekalian, anak-anak saya jangan lagi di kita bahas. Begitu bagaimana? Biar Andre, ini secanggih dan semodern apapun dunia ke depan, tidak akan pernah orang gila yang mau makan. Betul?
Iya betul. Betul. Tapi kalau seandainya jadi kalau kita Bang Zuma, jadi kalau kita tanggap Oke. Sekali lagi Bang Juma, saya bertanya nih Bang Juma, Iya, boleh silakan. ya supaya teman-teman. Silakan. Bang Juma, ada panggilan dari ini nggak, atau undangan dari Polda Sumut nggak? ada Kenapa itu, undangan. Bang? Udah ada datangin kan? Belum. Insya Allah Sudah, minggu. Bang. Pengacara kita udah sana Bang. Gimana? Oh, kalau pengacara udah, iya udah. Nah itu, jadi abang memang nggak ada di situ kan, betul ya Bang ya? Kan Alhamdulillah. namanya PH kan, Iya. penasihat hukum. nggak ongkos. Katanya Bang Zuma nggak ongkos. Oke, sebentar dulu Kanda Bang Hos, saya mau izin turun dulu karena Iya, dan sering-sering tampil di sini ya, beri ilmu pada teman-teman yang lain. Saya sedikit perkuat apa yang disampaikan Guru tadi, bahwa orang sombong harus dibalas dengan kesombongan, itu menjadi pahala, kata Ustadz Abdul Somad. Kakanda, Iya, sama-sama. billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Kanda, aku klarifikasi yang tadi Kandaku. Iya. Buat teman-teman di bawah yang sudah terbukti ya teman-temannya, kalian sudah dengarkan langsung bagaimana Bang Zuma orangnya. Cuman tadi kita ingin sampaikan, si Tristan sudah naik, tiba-tiba dia hilang. Kemudian dia buka room, dia framing, katanya diblokir. Kita sudah minta persaksian Bang Andre sebagai host, dia sudah bersumpah bukan dia yang turunkan. Aku sebagai host diamanahkan juga bukan. Bang Bejo pun, Bang Yans pun tadi sudah bersumpah bukan dia turunkan. Artinya memang dia turun sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, si babunya tadi, si Hadi Al-Asri itu sudah juga kita naikkan. Tiba-tiba dia turun sendiri. Setelah itu minta offline. Kita sudah iyakan, tetap nggak mau juga. Ya udah, berarti teman-teman kita bisa simpulkan apa yang selama ini mereka keluarkan itu hanyalah omongan doang. Ya, nggak ada nilainya, sama seperti tai. Ya, seperti yang Bang Zuma bilang tadi. Nggak ada isinya sama sekali. Kalau memang benar mereka berani, nggak usah offline, udah online aja kan. Tiap hari kan gibahnya online. Giliran online nggak online, mau offline. Kali alasan-alasan yang tidak masuk dia menyampaikan itu, mereka bukan siapa-siapa, nggak juga dipikirkan. Aku sedikit. Tai lebih berharga daripada mereka. Ya udah. Ya aku sedikit. Ya, terima kasih. Masalahnya begini, ini kan kenapa tadi Bang Zuma saya bilang ini harus ada disclaimer saya. Bukan saya jagoan Bang Zuma, mohon maaf. Bukan saya jagoan. Karena ini sudah akidah saya ini kalau membela saudara Islam. Andai kata saya ada tindakan, misalkan dia masih begitu, ada tindakan, ya saya datang sendiri, itu tidak ada kaitannya sama APII ya. Ini saya disclaimer, APII tidak bertanggung jawab. Walaupun saya sekarang jadi anggotanya APII, tapi APII tidak bertanggung jawab. Jadi ini udah akidah saya Bang Zuma, bukan saya nggak mau dengerin Bang Zuma. Saya minta mereka diam, stop. Kalau mereka stop, ya, bukan begitu. Saya juga stop. Salah Dinda, nggak gitu, salah. Jadi gini, banyak cara orang itu ngefans sama Bang Zuma. Mereka ini sebenarnya fans berat, tapi malu sehingga mereka itu mengambil cara ini untuk meluapkan rasa fansnya terhadap Bang Zuma. Jadi nggak usah diladen, udah tinggalkan, orang nggak ada gunanya, aku bilang. Iya tapi itu disclaimer saya Bang Zuma. Pokoknya tidak ada tanggung jawab. API tidak bertanggung jawab. Udah itu aja. Karena gini, saya tuh orangnya mungkin yang tahu saya itu Bang Handi, Bang Yan, karena saya itu tipenya saya nggak bisa ditantang. Dan saya nggak mau yang namanya ada teman muslim saya, apa saudara muslim saya atau abang saya sekalipun. Ya. Jagoan, tapi saya ngetes orang jagoan. Saya pengen tahu jagoannya kayak gimana. Mereka nggak jagoan, orang kayak KW kayak gitu, ngapain dibilang jagoan? Terlalu berharga kali bilang jagoan. Lihat kan ya, apa namanya, kawan-kawan semua, lihat Bang Zuma dari kemarin pun udah melarang saya bagaimana bukan. Jadi memang bukan Bang Zuma yang minta, ya enggak. Jadi memang saya jujur aja, saya gerah. Lucu aja. Gerah cari lawan yang tepat. Oh, ini kayak gitu dilawan. Itu cowok ngapain? Oh. Tapi mereka dia mengatakan dia singa loh sendiri. Dia singa. Raja singa kali dia. Enggak singa. Kok cowok gila. Andrenya lupa itu nggak kedenger rajanya gitu loh. Raja
hadapi tembok, pukul tembok aja sana. Karena kita ajak ke sini juga mereka nggak mau. Jadi sudahlah, biarkan aja lah dia. Biarkan aja. Ini sesi kedua. Yang kemarin itu kan kubiarkan, kemudian jumpa di Komal, saya minta maaf waktu itu. Sesi keempat malah Tristan dibuatkan grup WA waktu itu, kemudian di sidangnya sama dia. Habis itu Zoom di sidangnya lagi. Ya udahlah, udah capek melayani mereka ini, orang-orang tidak penting itu, habis tenaga kita. Percaya deh, adalah lebih baik buka Komal, kita hadapi saudara-saudara kita Kristen. Insya Allah dengan menghadapi mereka, ada di antara 1-2 orang yang akan mendapatkan hidayah. Mending itu. Kalau kita membahas mereka, nggak ada yang dapat hidayah dari itu, nggak ada. Ini orang penting. Padahal itu ku bilang tadi, saya lebih sibuk memikirkan bagaimana pembuangan tingkat penting. Kalau mau ditambal pakai lakban, nah baru itu, bang saya mau sunat bang, nonot saya ini mau disunat, mau dipotong kuluk, siapa bagi kita? Lanjutkan, arahkan pandangan ke depan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kayak gitu ludahin aja, nggak usah dianggap, tinggalkan, jangan dipikirkan. Anggap saja dia seperti yang kita buang, udah nggak kepikirin lagi, udah. Malamnya kita makan sate, makan duren, kita nggak lihat lagi. Aduh, durianku pergi, nggak usah. Anggap aja dia hilang, hanyut di bawah saman. Nggak usah dipikirkan. Dia kan dia mati sendiri dengan sibuknya. Tong cuman piti-pitinya berjalan di mall, berjalan ke med, apanya itu? Nah, mau ku kandangin lagi kau undul, nah, kayak gitu-gitu. Cici takut debat online ya, Cici takut tentang seorang murtadin yang kemudian alhamdulillah diinformasikan di Medan ya, lagi-lagi ada seorang wanita, dia sudah menyadari bahwa ternyata itu strategi yang suaminya lakukan, sampai dia ke depan, daripada kita habiskan tenaga mengurus manusia yang ya mandi pun kayaknya susah dia, sikat gigi pun kurasa tidak dia. Ini ada laporan dari teman kita di Api Sumut, seorang wanita kemudian berasal dari Jawa yang di Medan, itu mengambil langkah kemudian untuk antisipasi bagaimana wanita dan anaknya ini terselamatkan sama yang kita lakukan terhadap saudara Nanda atau Nada kemarin. Bang Bejo itu yang menjadi pejuang di lapangan. Nah itu Bang Bejo tuh saksi, dia sampai ke Samosir, bolak-balik Medan, Samosir buat untuk mengurusi. Alhamdulillah sekarang beliau udah nadanya ini udah mulai sedikit berubah, meninggalkan dunia dia yang waktu di Samosir, sekarang ini menjadi wanita muslimah pelan-pelan. Sudah lebih normal bang, sudah. Alhamdulillah, masya Allah. Sudah ingatan yang lama, sudah memorinya bagus, sudah mulai ngaji lagi. Baik. Informasi dari Mu'alaf Center Indonesia Sumut, masya Allah. Insya Allah besok kita akan mencari tahu lebih jauh. Apa yang bisa pun susah, sikat gigi pun mungkin jarang. Bang Andre ya, naikkan ya. Iya, silakan. Oke. Kecuali komalnya mau ditutup, enggak. Kita buka komal lain. Iya, oke. Yang pertama tadi kita luruskan bahwa Bang Juma itu sebelum ada panggilan itu udah diputar-putar nih bahwa Bang Juma mangkir. Ada itu mangkir nah, apaan? Itu ya. Setelah ada undangan klarifikasi, barulah Bang Juma meminta pada pihak pengacaranya, Bang Juma yang punya duit nih, Bang Juma punya duit dong, pasti bayar dong ya Bang Juma ya, termasuk saya dibayar nanti Bang Juma. Nah, masya Allah. Ya divisi hukum. Dia menghadapi itu jelas bukan mangkir. Ingat teman-teman, bukan mangkir. Kalau nggak punya mangkir duit, itu kalau ada panggilan tidak datang, itu bilang mangkir. Betul ya. Kita luruskan Bang Juma karena di netizen ini kadang-kadang perkaranya gitu, supaya tidak kemana-mana lagi omongan itu ya. Dan lagi pula tadi sudah dijawab sama Bang Juma bahwa makanya kita terus sakit hati gitu. Ya Bang, kenapa saya tadi yang nggak setuju dan tidak setuju ya Bang ya untuk ngomongin itu, karena bawa-bawa API, termasuk saya dong kan di API, kecuali saya bukan di API Bang. Itu ya teman-teman, terima kasih. Mungkin silakan ada yang mau naik. Lanjut Bang Andre. Boleh ya, dari tadi Dewa tidak bicara ini Bang ya. Ini Bang, apa sih? Kita tahu Bang ya, Dewa pernah mengatakan seperti ini sama Abang.
pohon yang busuk itu bang, buah yang busuk itu akan jatuh dengan sendirinya bang. Begitupun hati yang busuk bang, dia pun akan jatuh dengan sendirinya. Mungkin abang tahulah maknanya ya, tidak usah Dewa jabarkan gitu bang, seperti apa. Abang itu, Dewa tahulah bagaimana kebaikan abang, bagaimana kasih sayang Bang Juma kepada kami semua, terutama khususnya kepada Dewa ya, yang sudah merasakan kebaikan Bang Juma itu seperti apa. Bahkan Bang Juma ini ya, Dewa bukan bohong. Pada saat dia makan sama Dewa, dia makan ikan waktu itu bang ya, ikan ya, betul lah itu bang. Oh iya. Ya, Bang Juma makan ikan, sebelum dimakan ikannya itu keningnya diciumin dulu sama Bang Juma. Saking sayangnya. Masih ingat dia. Wih, mantap itu Bang Juma. Masih ingat ya. Masih ingat ya. Pada saat di Bandung dan dia coba untuk niru saya teman waktu itu. Sayangnya yang dia itu kepiting yang masih hidup. Terus pada saat jumpa di Bandung, Bang Juma bilang, "Wak, mau beli baju nggak? Abang mau beliin? Ya, pilih baju mana yang kamu suka." Dewa pilih 5 baju itu Pak Ian, Bang Andre, dipilih sama Dewa. Yang bayarin? Itu Bang Juma dimarahin sama orang. Lu mau ngapain? Dan gua beli baju di toko. Oh Bang Juma aja ini. Orang. Cara-cara Bang ya. Ada Bang Handi di bawah mau naik katanya. Bisa Bang Handi, coba Bang Handi ini saya kalau beliau naik itu mancing Oten datang. Nyari susah Bang Handi. Minta permintaan dong Bang Handi. Aku nyari ini Pak 2000 ini. Nah ini Bang, Dewa mau nanggapi Bang Andre ya tadi ya. Memang kalau misalkan dibiarkan ya, dibiarkan terus menerus itu memang ya kan, memang harus ada yang namanya diberikan yang namanya efek jera, atau enggak ada istilah yang namanya kita itu melakukan tabayun gitu ya. Dan ketika ada orang yang salah itu Bang, tidak bisa orang yang salah itu dengan kata maaf saja, tidak bisa. Kalau misalkan setiap masalah itu ya, kalau ada masalah ataupun ada kejahatan apapun juga, cukup dengan kata maaf, penjara nggak akan ada Bang. Betul tidak Bang? Penjara nggak akan ada. Maka itu ada yang namanya efek jera. Entah itu efek jera ataukah kita untuk melakukan yang namanya tabayun. Kalau Dewa sih lebih tertarik dengan tabayun. Dewa ini pengen menemuin tadinya sama Pak Dio ya, atau enggak Dewa sendiri enggak apa-apa untuk ketemu dengan Bang Umar langsung, karena Dewa tidak ada masalah dengan beliau. Dewa tidak ada masalah, tetapi Dewa ingin merangkul kembali kalau toh memang itu bisa merangkul kembali. Dan Dewa mau bertanya, apa tujuan kita ketika kita itu di TikTok itu? Tujuan kita tidak bukan, betul tidak? Tujuan kita kan itu. Islam itu sudah mempermalukan Bang Juma ya kan, sementara Bang Juma tidak punya sifat seperti itu kepada mereka, tidak punya sifat seperti itu kepada mereka. Tetapi ya ini sih harus ditindak Bang, kalau saran Dewa sih ya. Dewa sih pengennya kira-kira menurut Bang Juma gimana Bang? Itu maksud saya Bang Juma. Itu maksud saya. Karena kalau bukannya apa-apa, ini makanya saya bilang apa namanya, API tidak bertanggung jawab. Saya disclaimer dulu ini. Udah kalau ada apa-apa API nggak bertanggung jawab. Itu aja. Karena Bang Zuma terlalu apa ya? Terlalu sabarnya kelewat sabar gitu loh. Ya mungkin gua nggak ngerti. Tapi benar. Lihat netizen ya nih. Jadi jangan kita nggak bahas. Selesai. Benar katanya Dewa, yang hancurnya Islam itu dari orang Islam itu sendiri. Nah, saya coba mau ini, jadi jangan berpikir saya juga apa namanya diam. Oke. Kalau Bang Zuma sudah memberikan statement begitu, oke Bang Zuma. Saya tetap anggota API, tapi saya itu tindakan saya di luar tanggung jawab API, gitu aja. Iya, ya saya yakin lah ada ini bisa mengambil sikap lah yang dewasa gitu kan ya. Yang dewasa, karena nggak penting kali. Saya nih ya, mungkin teman-teman belah diri saya nih, ingat nih, teman-teman belah diri saya nih, saya dari sejak dulu kalau materi komite setengah bebas atau Ki Hong Ipong komite,
Saya itu nggak pernah mau cari yang ece-ece. Misalnya nih, saya ada pertemuan antara cabang ini dengan cabang ini. Saya tanya pelatihnya, Sensei, murid yang paling hebat di sini tuh yang mana? Nah, ditunjuklah, wah, ini nanti sesi terakhir saya komite boleh dengan dia. Oh, itu Bang Zuma, dari dulu kayak gitu. Teman-teman bela diri yang dengarkan saya pasti tahu, oh iya betul itu. Saya nggak mau cari lawan yang ece-ece, menang pun tak ada gunanya. Cari yang paling hebat di situ. Kalau kita kalah ya kita sudah menang, karena yang kita hadapi ini yang paling hebatnya. Nah, kalau kita menang, jauh lebih hebat lagi kita. Tapi kalau lontong sayur yang mau dihadapi, alamak. Lontong sayur mau dihadapi, samanya itu kita bertarung, kita ini sabuk hitam yang kita lawan ini apa? Angsa. Nggak lucu, deh, nggak lucu. Ngapain dilayani orang kayak gitu? Bukan level kita. Orang mereka makan aja mereka susah. Makan aja mereka susah. Kok kita mau bodoh-bodohnya kita mau menurunkan level kita hadapi mereka? Lama. Jangan turun level. Jangan turun level. Naikkan levelnya. Itu dari dulu prinsip saya itu. Naikkan levelnya. Mau tahu nggak? April kemarin 2004 April 2004, belum setahun saya resign. Sekedar antum semua tahu, resign jabatan saya area manajer loh. Saya membawahi 2 provinsi langsung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Ketika saya ditanya kenapa Anda milih resign, apa kata saya? Saya tidak akan pernah berkembang kalau saya di sini terus pakai dasi. Izinkan saya berhenti dan saya keluar. Keluar saya. Kalau saya masih di sana, bagaimana bisa saya mau jadi pengembang? Bagaimana bisa saya menjadi seorang yang bergelut di properti? Nggak bisa. Orang sudah bangga, wah pakai mobil dinas, gajinya sekian, kerja di plat merah, area manager coy. Tapi kalau kita nggak bahagia, level kita gitu-gitu aja. Harus terupdate kita itu. Pikiran kita terupdate. Kalau pekerjaan saja, dompet aja ini kita harus diupdate. Apalagi lawan kita berdiskusi yang kayak gitu-gitu. Bukan lawan Cak Ayu. Kita hadapi yang kelas-kelas yang gitu loh. Apa itu? Kelasnya siapa? Pasukan-pasukan iblis, Dajjal yang kita lawan. Kalau mereka pun ini Dajjal KW-KW ini. Manusia separuh jadi. Gak usah ditanggapin yang kayak gitu-gitu. Rugi, betul, rugi. Habis tenaga kita. Apa untungnya coba? Kita menang, yang kita lawan sayur kangkung basi. Apa kita mangga? Menang. Lawannya siapa emang? Sayur kangkung basi, Cak Ayu. Gimana? Kita nggak mengerti juga. Kayak mana mau hadapi yang kayak gitu? Nggak usah lah. Menang pun kita nggak ada gunanya hadapi orang kayak gitu. Mending bahu-membahu kita hadapi gerakan-gerakan misionaris, pemurtadan. Ajarkan adik-adik kita ini mengenal Islam dengan baik. Itu lebih bagus. Sudahnya badannya tegap, tato ada di mana-mana. Setiap dia berbicara ilmu, setiap berbicara ilmu. Ah itu baru. Ini dibicara Palen, bicara Tristan, segi Palen, ini Tristan. Terasi dibahas tiap hari. Kapan enaknya? Gak usah dibahas itu, bahas yang lain-lain aja. Apa gitu ya? Bahasan ini, bahasan yang ini, itu yang bagus. Yang ini dibahas Palen lagi. Besok-besok kau WA saya lagi, Palen lagi. Aduh, sampai kapan ini berakhir? Dia bukan orang penting bagiku. Dia itu bagi saya hanya apa ya? Tunggu saya upil dulu. Ah ini, nih, mirip. Ngapain diurusin kayak gitu? Besar bener ini upilnya. Besar bener. Apa karena topinya warna merah ya? Nyangkut. Oh sepatu pinjaman. Oh ya udahlah. Ya kayak gitulah dek. Jadi nggak perlu lah buka komal kita diskusi dengan saudara kita Kristen. Ingat ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran. Kenapa
Kenapa kita ini harus dihadirkan kemudian? Karena banyak orang yang akan mu'allaf disebabkan karena lisan-lisan kita sebagai apologet Islam. Al-Quran surah At-Taubah ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan kepada kita ini. Apa kata Allah? Yuriduna ayyut bi'unurullah nurallah bi'afwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Nah, kayak gitu ayatnya. Coba kalau ada yang keliru enggak saya baca ayat itu. Kalau salah diluruskan. Dikatakan begini. Benar. Orang-orang kafir ini hendak memadamkan cahaya dinul Islam. Coba. Allah yang kemudian mewahyukan agama Islam hendak dipadamkan melalui apa? Melalui apa? Melalui mulut. Ini kalau orang belajar ilmu mantik. Sorry ya, saya keluarkan Palen dulu dari. Sorry. Ganggu kali ini. Ya, ini orang belajar ilmu mantik. Mereka hendak memadamkan cahaya Islam, dinul Islam, cahaya dari Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Ini kalau orang belajar mantik seperti saya nih, otodidak mempelajari kemudian. Ini pesan melalui Al-Quran. Ada masa di mana orang itu hidup di zaman internet. Menghina Islam, ingin memadamkan cahaya Islam melalui sosmed, melalui mulut-mulut mereka, lisan-lisan mereka. Bukan lagi melalui peperangan. Bukan melalui peperangan menghancurkan rumah ibadah, menghancurkan kemudian masjid-masjid. Pada saat kemudian umat Islam ibadah mereka datang, bukan melalui itu. Mereka hendak memadamkan cahaya Islam melalui sosmed, melalui internet. Ini Al-Quran yang menyatakan itu. Mereka ingin memadamkan kemudian cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka. Ya, dengan cara mulut mereka, congor mereka, dengan berbagai macam cara, dengan menggunakan alat mulut. Dengan mulut-mulut, dengan mulutnya. Dengan mulutnya, bukan dengan tangannya, tapi dengan mulutnya. Berarti ini berbicara mengenai zaman sekarang. Di mana orang membahas Islam serampangan, menghujat Rasulullah serampangan dengan mulutnya melalui sosmed. Ini kata Quran. Tetapi Allah kemudian menolak keadaan itu. Menolak kemudian misi mereka. Allah menolak kemudian apa yang mereka cita-citakan. Allah menolaknya. Apa yang terjadi? Malah sebaliknya. Allah justru malah berkehendak menyempurnakan cahayanya. Sehingga apa yang terjadi? Semakin Islam mereka hujat melalui lisan mereka, semakin ramai orang bersyahadat. Walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Coba. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Maka lebih baik kita sibukkan diri kita mengambil jalan ini. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabili. Itu Al-Quran surah Al-Araf. Allah suka gitu ya Dinda Dio ya. Allah suka dan cinta kepada mereka yang berjuang di jalan Allah, berbaris rapi seperti bangunan yang kokoh. Masya Allah. Mending kita ambil bagian dari sana. Ya kalau yang kayak gitu-gitu kayak yang apa siapa sih ibarat dalam film kolosal ya, pengkhianat yang harus kita rendam kepalanya, masuk lagi kayak gitu aja, jangan jadikan sebagai lawan serius gitu. Ada yang mau mulai katanya itu bang di bawah bang. Nah itu dia kan selalu kayak gitu. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Yuriduna ayyutfi'u bi afwahihim wa ya'ballah
illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Ini kita hidup di zaman yang sekarang kita panen. Panen arti kata kita sampaikan Islam ini dengan mudah melalui TikTok, melalui HP, melalui internet, sehingga sahabat-sahabat kita mengenal Islam dan ujungnya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu Dinda Andre. Jangan disibukkan dengan apa ikan apa namanya itu? Ikan apa ini ya? Ini apa? Belut listrik. Nggak usah ngapain. Siluman lele, nggak usah digubris. Tinggalkan. Kalau mereka mau berdiskusi, kan saya ada tantangan tuh. Saya udah ngomong sama dia melalui PT-nya dia. Bro, aku tantang kau diskusi bro. Mari kita bahas. Nah itu udah selesai kan? Yang diceritain kan Bang Suma tuh, bukan Andre. Bukan yang lain. Bang Suma aja yang diceritain. Ya saya angkat bicara. Karena saya juga udah kehilangan keseimbangan hati untuk kemudian selalu bertekun untuk memaafkan. Maka saya katakan mari kita berdiskusi, biarkan orang yang menilai, kan gitu. Untuk menjembatani udah selesai, kembali kemudian setirnya arahkan ke depan. Bagaimana kita menjalankan kemudian apa yang Allah kehendaki, kita menyeru manusia kepada jalan Allah dengan cara-cara yang baik. Kan gitu. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Saya kira begitu sebagai orang tua, sebagai abang, untuk mengingatkan kembali niatan kita terjun ke dunia apologet ini itu apa. Siap, kan gitu ya. Siap. Oke, sip. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya juga lupa. Ada jadwal saya hari ini di Komalnya Kian Santang, tapi udah lewat 30 menit. Ini ada yang mau mualaf ini. Terus ada mualaf di sini. Kita ngejum Bang ini Bang. Oh iya. Iya, ini tepung udah di sana. Aduh, saya mute dulu ya. Lanjut. Gimana dong? Iya. Di mana mau mualaf? Ada yang mau mualaf di mana? Ini tadi apa namanya, katanya ada yang mau, tolong request aja kan, kalau cari di sini kan ada 2,6, susah nyarinya. Dan tadi saya cari nggak ada. Kalau ada yang mau mualaf, siapa namanya ya naik aja. Cuman ngeprank aja itu. Ya intinya begini sih, permintaan aku ya memang benar kata ngeprank aja tuh, memotong-motong ya, biar aja tuh. Panas didengarkan Bang bernarasi, panas. Iya. Ya banyak yang kesel, apa yang Bang Zuma ngomongin banyak yang kesel memang. Memang itu udah makanan sehari-harinya Bang Zuma. Jadi apa ya, memang benar Bang Zuma katakan gitu, memang benar Bang. Mungkin saya juga diam sekarang. Cuman pada saat nanti kelewat batas, maksud saya itu nanti kalau dia terlewat batas masih begitu segala macam, ya saya akan melakukan tindakan apa yang saya lakukan gitu. Dan saya makanya disclaimer itu bahwa APII tidak bertanggung jawab, lepas dari tanggung jawab gitu loh. Jadi bukan berarti sekarang saya mau begini, enggak Bang. Maksudnya tuh kalau dia memang benar-benar masih terus dan makin ini gitu loh. Wah ya nggak bisa Bang semua. Saya akan tetap jalan sesuai dengan saya gitu loh Bang. Tetap kontrol ya, tetap ini. Silahkan, niatannya baik. Ya, siap tugas saya cuma mengingatkan saja, sharing saja. Tapi kalau misalnya ada hal positif yang dihadirkan kemudian dari sikap Dinda Andre ini, ya silakan. Saya serahkan kepada antum. Gimana Kang Yan? Zoom jam berapa kita? Sudah, saya dimasuk di Zoom Bang. Udah mulai? Belum. Kita ada Ustadz Alif, Bang Moto, saya, Oji, sama Minta Dio nggak ada? Sugi? Itu ada di itu, belum nih Ustadz Dio juga. Belum masuk? Berapa biaya yang dibutuhkan? Nggak mungkin ini DPW kayaknya. Iya kayaknya. Ya, DPW. Ya nanti aja Bang Zuma, aku standby lanjutan kali. Bina dulu 1 bulan. Siap.
DPW dengan ini manajemen inti. Mungkin ada hal yang terpenting terkait dengan Mu'alaf Center Indonesia. Nanti kita sampaikan. Ini makanya saya instruksikan kepada teman untuk bikin grup agar materi-materi yang penting untuk kita bicarakan kemudian itu bisa disampaikan kepada teman-teman kita. Karena kemarin itu ada grup kita tapi ternyata di dalamnya ada kucing garong. Oke. Dimonitor dulu Kang Yan Zoom-nya. Siap. Sambil naikkan aja OTEN sini nggak apa-apa ya. Naikkan aja, nanti kalau misalnya kami udah selesai kita bisa bergabung kembali. Siap ya, jika ada yang mau berdiskusi sama Bang Zuma, mau tadi siapapun itu monggo silakan naik.